Perjalanan Pendidikan Indonesia. Pendidikan adalah kunci masa depan, dan di Indonesia, perjalanan panjang pendidikan telah melalui berbagai tahap, dari era kolonial hingga reformasi di era modern. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana pendidikan nasional kita berkembang dan tantangan yang dihadapi. Sebelum Indonesia merdeka, pendidikan berada di bawah kontrol kolonial Belanda. Pendidikan kolonial hanya ditujukan untuk kepentingan mereka sendiri. Sistem ini mengabaikan aspek budaya lokal, berfokus pada intelektualitas semata, dan memisahkan siswa dari identitas mereka sebagai bangsa Indonesia. Namun, di tengah tekanan kolonial, lahirlah sosok yang akan mengubah wajah pendidikan nasional. Dialah Ki Hajar Dewantara, pendiri Taman Siswa yang memperjuangkan pendidikan berakar pada kebudayaan dan nilai-nilai Indonesia. Baginya, pendidikan adalah alat untuk membangun peradaban bangsa yang bermoral dan berbudaya. Ia berkata, pendidikan harus membentuk manusia yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki budi pekerti yang luhur. Setelah kemerdekaan, arah pendidikan mulai berubah dari fokus kolonial ke pendidikan yang mengedepankan watak dan kesadaran kebangsaan. Kurikulum ini bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik yang kuat dan menanamkan rasa nasionalisme. Pada tahun 1952, kurikulum disempurnakan untuk lebih relevan dengan kehidupan masyarakat. Setiap mata pelajaran harus berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia. Tahun 1964, kurikulum Pancawardhana diperkenalkan. Ini adalah upaya pertama dalam pendidikan yang terstruktur untuk mengembangkan kecerdasan intelektual, moral, dan keterampilan jasmani. Pancawardhana mencakup 5 bidang: moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan kesehatan jasmani. Kemudian di era Orde Baru, lahir kurikulum 1968 yang mengarahkan pendidikan untuk membentuk manusia Pancasila sejati. Kurikulum ini lebih menekankan pada kecerdasan jasmani dan moral, tetapi sayangnya masih bersifat teoritis dan kurang mengaitkan pendidikan dengan kehidupan nyata. Tahun 1984, pendidikan Indonesia mulai menggeser pendekatan menjadi lebih berpusat pada siswa, dengan memperkenalkan cara belajar siswa aktif atau CBSA. Guru tidak lagi menjadi pusat, melainkan siswa yang aktif belajar dan berkolaborasi. Tahun 1994, kita melihat kurikulum yang lebih padat. Dengan menambahkan materi muatan lokal, pendidikan kewarganegaraan dan karakter mulai menjadi fokus penting dalam membentuk peserta didik yang bertanggung jawab dan berakhlak baik. Di tahun 2004 dan 2013, perubahan semakin menekankan pada pembelajaran aktif dan integrasi teknologi dalam pendidikan. Kurikulum mulai dirancang agar siswa dapat berpikir kritis, kreatif, dan relevan dengan kehidupan nyata. Tahun 2020, Indonesia memperkenalkan kurikulum Merdeka. Kurikulum ini dirancang untuk menghadapi tantangan global dengan menekankan fleksibilitas, karakter, dan soft skill seperti kreativitas dan kolaborasi. Guru dan sekolah diberikan otonomi yang lebih besar untuk mengembangkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Namun, perjalanan pendidikan Indonesia belum selesai. Tantangan global semakin besar, dan teknologi terus berkembang. Pendidikan kita harus tetap adaptif, inovatif, dan berakar pada nilai-nilai kebangsaan agar generasi muda Indonesia siap menghadapi dunia. Dengan pendidikan yang berlandaskan pada budaya bangsa dan kemajuan teknologi,
kita dapat membentuk masa depan yang cerah bagi generasi penerus Indonesia. Jadilah bagian dari perubahan. Pendidikan adalah fondasi masa depan.